dari yang akan kita bahas yaitu tentang kesehatan kerja, mengenai pelaporan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja, kemudian yaitu keselamatan kebakaran, dan yang terakhir ini teori dan praktek penggunaan apar. Terusnya kita praktek sebenarnya. Apa itu K3? Yaitu apapun bentuk kegiatan yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja ataupun penyakit akibat kerja selama di lingkungan rumah sakit. Salah satu bentuknya yaitu saya mengisi materi di sini yaitu sebagai salah satu bentuk dari upaya dari K3. Dan tujuannya yaitu untuk rumah sakit meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, meningkatkan citra rumah sakit, mempertahankan kelangsungan operasional untuk pekerja sendiri atau kita, yaitu menjamin pekerja bahwa dia bebas kecelakaan akibat kerja ataupun penyakit akibat kerja, dan yang terakhir itu penyakit akibat hubungan kerja. Kemudian untuk kita dapat menggunakan cara kerja yang aman, lingkungan kerja yang nyaman, aman dan sehat. Kemudian untuk pasien gimana? Yaitu mereka dapat mutu pelayanan kepada pasien yang lebih baik. Kemudian mereka selama dirawat di sini yaitu merasakan kepuasan. Lingkupnya itu tentang keselamatan terhadap penyakit, peralatan medik dan non medik, kemudian B3 bahaya kebakaran dan bencana. Ini masuk yang pertama yaitu tentang kesehatan kerja untuk terkait pelaporan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Teman-teman selama kelas 2 tahun ya ke depan stase. Langsung, ya langsung. Kemudian teman-teman mengalami cedera. Nah, alurnya ada dua, itu secara yang dia infeksius dan yang non infeksius. Kemudian ada juga yang cederanya parah. Misalkan yang ini yang dari pegawai cedera itu langsung ke IGD. Misalkan teman-teman terjatuh ataupun yang menyebabkan luka yang harus dilakukan tindakan segera sehingga teman-teman langsung ke IGD baru nanti ke instalasi K3. Sedangkan untuk pegawai cedera dengan tertutup jarum dan yang lain itu yang bersifat infeksius dan kita tidak tahu sumbernya, pasiennya juga nggak kita tahu, maka kita lapor ke kepala ruangan atau kepala instalasi teman-teman bertugas saat itu atau stase di mana saat itu. Kemudian baru ke instalasi K3, kemudian dilakukan investigasi kecelakaan kerja, kemudian baru ada upaya perbaikan dan pengendalian. Nah, tujuan yang sebenarnya adalah upaya perbaikan dan pengendalian. Nah, apa yang menyebabkan teman-teman mengalami kecelakaan kerja? Apakah alatnya, lingkungannya, kemudian SPOK yang belum ada? Nah, kita lihatnya ke sisi sana, tidak menyalahkan teman-teman dan rekan-rekan. Jadi, jangan takut untuk melaporkan apabila terjadi kecelakaan kerja. Nah, tujuannya yaitu untuk perbaikan sehingga misalkan nanti ada ya. Ya, dan itu kita juga berusaha mencegah dan memberikan fasilitas yang terbaik juga untuk teman-teman dan rekan-rekan yang ada di rumah sakit untuk bisa melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Nah, contoh kecil yaitu misalkan pernah terjadi kecelakaan kerja tertusuk jarum, ternyata setelah dilihat ke lapangan ternyata di ruangan itu ternyata lampunya mati, ada dua lampu ternyata mati satu, ternyata uh, itu yang membuat si dokter waktu itu, dokter residen itu tertusuk jarum. Kemudian ada juga yang waktu COVID itu kacamata, kacamatanya itu berembun. Jadi saat dia bernafas itu menghasilkan embun, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas sehingga dia diajukan atau diusulkan perubahan untuk si Google-nya. Nah, untuk yang kedua yaitu keselamatan kebakaran. Nah, kenapa kita bahas langsung kebakaran padahal ada bencana-bencana lain yang mungkin terjadi di rumah sakit? Nah, itu latar belakangnya adalah rumah sakit kita berada cukup jauh dari pantai, jadi kemungkinan tsunami dan yang lain kecil. Kemudian kita lumayan tinggi sehingga untuk banjir juga kecil. Kemudian kita tidak dilewati oleh ring of fire sehingga gempa dan yang lain juga kecil. Dan untuk pembangunan gedungnya juga biasanya kontraktornya biasa menghitung secara desain dan teknik itu bahwa si bangunan tahan gempa dalam berapa skala Richter. Sehingga
disimpulkanlah bahwa rumah sakit memiliki risiko yang paling besar ya adalah kebakaran karena berkaitan dengan listrik, kemudian dengan kita punya namanya boiler yaitu yang buat uap di oka dan penanak nasi di instalasi gizi. Kemudian ada genset juga dengan kapasitas yang lumayan gede di beberapa titik. Kemudian ada juga untuk penyimpanan solar untuk 10.000 liter lebih di beberapa titik, ada 5. Sehingga kita lebih mengacu ke pengamanan kebakaran. Nah, di rumah sakit sendiri yaitu jumlah gedung kita ada 39 dengan luas tapaknya 9 hektar. Jadi ada yang 7 lantai, 8 lantai. Jadi secara luasan permukaan itu jangan luas. Kemudian fasilitas pengamanan kebakaran terbagi 3, yaitu sarana proteksi kebakaran aktif, pasif, dan sarana penyelamatan jiwa. Nah, ini yang masuk yang pertama, sarana proteksi kebakaran aktif. Nah, dia ada beberapa, ada APAR, kemudian ada alarm kebakaran, ada hidran namanya, kemudian ada detektor dan sprinkler. Nah, ini untuk yang tadi instalasi hidran itu dilengkapi dengan beberapa alat ini yang sering kita temui yaitu yang kotak merah dan hidran pilar ini yang di luar. Sedangkan yang sebelah kiri kita yaitu biasanya kita temui di basement biasa untuk memompa air supaya si box yang ini dan pilar ini bisa digunakan. Sedangkan untuk detektor tadi, nah ini ada heat detector dan smoke detector. Eh, ini diperuntukkan di beberapa tempat yang di selasar dan yang lain untuk heat detector dan kemudian untuk smoke detector biasanya di ruangan-ruangan khusus diupayakan menggunakan smoke detector karena lebih cepat si smoke detector untuk mendeteksi dari kebakaran dibandingkan heat detector. Heat detector dia bakal menyala di suhu apabila si detektornya itu mendeteksi suhu di sekitaran 60 sampai 65 derajat Celcius. Sedangkan smoke detector misalkan terjadi kebakaran satu meja misalkan di ruangan kemudian menghasilkan asap yang sampai ke si smoke detektornya yang mereka dipasang di langit-langit atau plafon, maka si detektornya akan mengirim sinyal dan menyalakan alarm tanda bahaya kebakaran. Nah, ini sedangkan ini yaitu sprinkler biasa kita temui juga di plafon-plafon ini bentuknya seperti ini. Umumnya kita gunakan yang warna merah yaitu sekitar 68 derajat Celcius. Nah, peruntukannya beda-beda disesuaikan dengan ruangan. Ada yang ruangannya yang lebih panas sehingga yang dipakai yang orange. Ada yang ruangannya dingin dipakai yang 57 derajat Celcius. Sedangkan yang pasif apa itu yang pasif ya adalah eh, beberapa contoh yaitu sistem pengendali asap, smoke shaft. Kemudian ada tangga dan pintu darurat, bidang landai, kemudian lampu penerangan darurat, yang terakhir yaitu rambu petunjuk arah. Nah, ini yang untuk smoke shaft tadi. Nah, gunanya apa? Ini bertujuan untuk si smoke shaft itu menarik si asap dari ruangan supaya tidak terjadi keracunan oleh si asap saat kita melakukan evakuasi. Teman-teman bisa lihat si warna yang kuning itu ya ini dia punya namanya smoke damper sehingga si asap tidak mengalir ke ruangan lain yang memiliki sistem ventilasi udara yang sama yang terhubung sehingga dia tidak menyalurkan asap. Nah, smoke shop sendiri yaitu dia menarik asap ke atas sehingga teman-teman saat berlari ke tangga darurat itu asapnya tidak ada di tangga darurat. Kemudian untuk sarana proteksi kebakaran pasti yaitu pintu darurat. Ini pintu darurat yang dipersyaratkan yaitu tahan api selama 2 jam. Kemudian tangga darurat dalam gedung juga begitu. Dindingnya juga dipersyaratkan tahan api selama 2 jam. Kemudian tangga darurat outdoor. Ini hanya contoh di tempat kita bentuknya warna hijau. Itu ada di beberapa gedung. Nah, ini sarana proteksi kebakaran pasif yang lain yaitu bidang miring atau rem. Nah, ini permasalahan di rem ini cukup rumit saat pembangunan rumah sakit dikarenakan membangun bidang miring ini dengan kelayakan yang layak yaitu dengan miring kemiringan yaitu 6 derajat atau yang yang kotor maka sangat cepat ditemukan bahan lantai lebar yang sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu 1,8 meter sampai 2,4 itu memakan lahan yang
cukup besar. Jika dipergunakan untuk ruangan, maka bisa menampung beberapa pasien atau 10 sampai 15 pasien, sehingga selalu terjadi perdebatan untuk pembangunan bidang medis. Akan tetapi fungsinya sangat baik untuk melakukan perpindahan secara vertikal apabila terjadi kegawat daruratan. Nah, untuk pasien-pasien yang tidak bisa berjalan ataupun menggunakan kursi roda dan bed, evakuasinya maka sangat aman dan nyaman menggunakan bidang miring ini. Walaupun sudah ada namanya lift kebakaran atau lift yang dipergunakan saat terjadi kebakaran, nah itu untuk peruntukannya biasanya si damkar bertugas untuk naik ke atas. Nah, ini untuk sarana proteksi kebakaran pasif lainnya itu rambu evakuasi. Kita lengkapi rambu evakuasi di setiap ruangan dengan memenuhi standar glow in the dark juga. Nah, ini yang tadi sarana proteksi kebakaran pasif. Kenapa perlu? Tadi berkaitan dengan bidang miring tadi, misalkan di satu gedung, itu gedung kardiak, gedung anggrek, dan yang lain. Eh, Jika ada bidang miring tadi, si rem, maka evakuasi yang kita gunakan adalah menggunakan evacuous lift ataupun evac chair. Namun kita cuma punya evac chair itu 4 di gedung kardiak dan 4 di gedung kemuning. Kemudian untuk evacuous lift itu udah ada di beberapa gedung perawatan berada di bawah bed pasien, sehingga saat yang diangkat yang punya kita itu sama dengan kasur-kasurnya keangkat nggak kayak gini. Kemudian untuk keselamatan kebakaran, mengantisipasinya, kita punya namanya secara umum di rumah sakit namanya tim P2BK. Tim P2BK di rumah sakit, yaitu biasanya isinya dari bidang bagian umum, tim security, dan yang lain. Nah, turunannya ini adalah salah satunya yaitu tim code red. Nah, di tiap lantai gedung atau tiap ruang perawatan, misalkan Fresia 2 atau Kemuning 1, nah itu ada tim code red-nya. Nah, ini ada 5 helm. Nah, yang hijau bertugas sebagai komandan, dia yang akan mengarahkan jika terjadi kebakaran ataupun gempa bumi, kita harus ngapain. Nah, yang merah bertugas untuk apabila terjadi kebakaran, dia yang berusaha memadamkan api menggunakan apar. Kalau dia saat gempa, dia bertugas sama seperti helm biru, yaitu untuk mengevakuasi pasien, yang putih untuk dokumen, dan yang kuning untuk alat. Nah, apabila teman-teman bertugas di salah satu ruang perawatan, misalkan Fresia dan mana, jika diinstruksikan apabila terjadi kebakaran ataupun gempa bumi, diinstruksikan oleh salah satu pengguna helm ini, teman-teman bisa mengikuti arahan sesuai dari arahan si komandannya yang pakai helm hijau. Kemudian ada kode komunikasi darurat di rumah sakit, ini berlaku secara internal, yaitu ada code red untuk informasi kebakaran, code blue untuk informasi henti jantung, code pink untuk informasi penculikan bayi, code green untuk informasi gempa bumi, ada code grey yaitu gangguan keamanan orang berbahaya, code black ancaman bom, code purple untuk evakuasi, code orange untuk hazard material, code brown untuk penarikan makanan, code white untuk bencana eksternal dan korban massal. Nah, code red ini dipergunakan bila terjadi code red. Begitu juga dengan code blue bila menemukan orang pingsan ataupun henti jantung di selasar di ruangan itu menggunakan code ini. Kemudian code pink apabila terjadi penculikan bayi yang rentan yaitu di ruangan-ruangan yang dekat IGD, neonatologi dan yang lain. Kemudian untuk code green rada kurang kepake ini ya code green. Kalau gempa kita sama-sama merasakan tapi secara internal kita pakai code green. Kemudian untuk code grey ini gangguan keamanan atau orang berbahaya biasanya di yang paling sering kejadian yaitu di admission. Jadi eh, misalkan keluarga pasien nunggu ruangan untuk masuk ke ruangan perawatan, biasanya terjadi sering baku hantam di sana karena kesal dan yang lain, atau udah lama nunggu, biasanya mereka mengancam si petugas. Code Black, ancaman bom apabila ada ditemukan kecurigaan bahwa adanya bom, maka menggunakan Code Black. Untuk Code Purple ini biasanya digunakan oleh si helm hijau yang tadi untuk memerintahkan kita evakuasi. Code Orange yaitu hazard material apabila terjadi tumpahan B3 tapi dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau sedikit biasanya kita pakai spill kit yang sesuai di ruangan. Untuk code brown
Itu keracunan atau penarikan makanan apabila karena dapur kita satu, jadi apabila terjadi keracunan dan makanan, maka kita bisa menggunakan code ini untuk penarikan makanan sehingga jadi ruangan-ruangan lain bisa belum tercegah gitu. Kemudian untuk code white, bencana eksternal atau korban massal, biasanya di IGD, misalkan terjadi kecelakaan beruntun di tol Paster, maka akan dibawa ke sini, maka si IGD bersiap bahwa ada code white yang akan datang. Nah, ini untuk keselamatan kebakaran ataupun gempa bumi nantinya, misalkan teman-teman berada di ruangan apa, nah kita punya denah arah evakuasi atau titik kumpul aman yang ada di ruang lingkup RSAS. Yang pertama yaitu ruang parkir yang dekat jalan flyover, yang tol jalan Pasteur. Yang paling aman yaitu di nomor satu di lapangan upacara. Kemudian ada lagi depan Kemuning. Nah, semenjak COVID itu dipindahkan ke depan forensik. Sehingga yang nomor tiga itu pindah ke dekat forensik. Kemudian untuk yang nomor 6 itu sepanjang jalan Pasir Kaliki itu tetap menggunakan lahan parkir. Kemudian nomor 5 juga di sepanjang parkir IGD dan yang terakhir yaitu nomor 4 yaitu menggunakan lapangan parkir Erika atau pavilion Parahyangan. Nah, misalkan teman-teman berada di mana, lokasi terdekat ke mana, jadi teman-teman harus tahu bahwa titik kumpul aman terdekat adalah ke tempat kemana yang paling terdekat. Masuk ke alat pemadam api ringan. Ya, alat pemadam api ringan ini adalah alat yang bisa digunakan oleh satu orang yang besaran beratnya 1 sampai 16 kilo dengan berbagai macam isinya. Ada powder, ada dry chemical, ada CO2, ada namanya satu lagi clean agent. Yang banyak di rumah sakit kita adalah powder, kemudian CO2 dan clean agent. Nah, peruntukannya misalkan untuk clean agent itu biasanya di ruangan intensif kita udah semuanya. Punten Pak, suaranya hilang Pak. Halo, jelas? Ya, sudah Pak. Oke. Eh, Bedanya itu apabila disemprotkan itu meninggalkan residu atau teman-teman bisa bayangkan tepung dilempar seperti itu meninggalkan bekas atau residu. Kemudian CO2, CO2 apabila teman semprotkan itu tidak meninggalkan residu, hanya saja untuk penggunaannya perlu hati-hatian karena saat digunakan itu bisa luka bakar karena dingin si CO2-nya. Kemudian yang clean agent ini yang paling aman kita gunakan biayai spirit dan yang lain tadi karena tidak meninggalkan bekas dan uh, bersifat frostbite kayak CO2. Nah, ini untuk cara penggunaan biasanya kita internal menggunakan singkatan namanya PAS biar bisa diaplikasikan di bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris berkaitan dengan juga aplikasi kita dan secara bahasa Inggris yaitu pull the pin, aim at the base of fire, gas will deliver and side to side. Atau secara bahasa Indonesia juga aman ditarik, arahkan ke titik api, satukan luas dan kecil dari kondisi sambungan dari. Nah, ini contohnya posisinya saat menggunakan misalkan ini di pedal, maka dia mengangkat dengan tangan kiri arah tangan kanan dan kaki kanannya yang ke depan. Ini contoh action tadi. Jadi dia tidak meninggalkan langsung kering lagi dia. Nah, ikut contoh videonya. Yes. Ayo, Pak.
Ya, baik. Terima kasih ya dari tim K3RS Hasan Sadikin ya. Baik, sepertinya waktunya juga sudah selesai, udah pas jam 16.00 gitu ya. Tapi bagi mahasiswa yang PSPDFK, jangan jangan beranjak dulu karena Dokter Nita akan ini masih ada. Oh, Ini buat contoh cara penggunaan aparnya aja biar oh iya iya, teman-teman mangga tahu. mangga mangga Pak. Bentar ya. Pemadaman api menggunakan alat pemadam api ringan. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara membawa apar yang baik dan benar. Kita angkat apar dengan tangan terkuat, lalu kita panggul apar seperti ini. Ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk bermanuver. Jika kita mengangkat apar seperti ini akan merepotkan kita dan membuat kita cepat lelah dan kita sulit untuk bermanuver. Setelah itu kita akan mencabut safety pin. Pertama-tama gunakan tangan kiri untuk memegangi tuas bagian bawah. Setelah itu kaki untuk menahan apar dan tangan kanan kita untuk mencabut safety pin. Jangan posisikan tangan Anda seperti ini karena menyulitkan Anda untuk mencabut safety pin. Dan yang kedua, tuas atas adalah tuas aktif. Setelah api dinyalakan, angkat apar dengan manggulnya, tarik ke arah api, pastikan posisi ada di belakang arah angin dengan jarak 2-3 meter di titik api. Setelah itu cabut safety pin. Setelah itu ambil nozzle, jangan pegang di tengah selang, tapi harus dipegang di ujung. Setelah itu kita semprotkan apar. Baik, kita akan mempraktekkan. Sudah cukup, Bu. Baik, silakan. Sudah Pak, sudah selesai. Sudah. Oke.